belum ada tanda-tanda perubahan terhadap diri saya. Dari dulu sampai sekarang saya tetap kuli. Sampai sekarang saya tidak dapat jodoh, Ustadz. Dari awal saya mendawamkan salawat sampai sekarang biasa-biasa aja tuh, tidak ada perubahan dan lain sebagainya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, ditetapkan iman, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, akhir-akhir ini banyak di antara saudara kita, yanda bunda, yang WhatsApp ke saya, yang mana isinya tentunya masalah amalan-amalan yang pernah saya upload, yang saya buat di video-video sebelumnya, yakni masalah salawat dan lain sebagainya. Ada yang kabar menggembirakan, ada juga yang menyedihkan. Ada di antara kabar menggembirakan, yakni alhamdulillah setelah beberapa waktu mengamalkan salawat, sudah dapat umrah. Ada yang sudah bisa buka toko, ada yang sudah dapat pasangan, ada yang istilahnya menggembirakan, dan tentunya itu adalah karena Allah, karena apabila kita bersalawat maka kita akan mendapatkan keberkahan di dunia. Artinya minta ataupun tidak minta, maka kita diberikan oleh Allah keberkahan di dunia. Dan itu sudah tentu. Nah, akan tetapi di sini ada juga di antara saudara kita, ayahanda bunda, adik-adik kita yang me-WhatsApp, yang kabarnya sungguh menyedihkan. Sebagai salah satu contoh, seingat saya kabarnya gini, saya sudah semenjak mengikuti Ustadz sampai sekarang belum ada tanda-tanda perubahan terhadap diri saya. Dari dulu sampai sekarang saya tetap kuli. Ada juga yang mengatakan bahwa sampai sekarang saya tidak dapat jodoh, Ustadz. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa dengan bersalawat, dia manggilnya bah, dari awal saya mendawamkan salawat sampai sekarang biasa-biasa aja tuh, tidak ada perubahan dan lain sebagainya. Nah, bahkan yang paling menyedihkan katanya, ada orang yang dulunya hidupnya maju, semenjak bersalawat cerai dengan istrinya dan lain sebagainya. Nah, maka di sini harus saya jelaskan
mudah-mudahan secara detail nantinya. Jadi alhamdulillah bagi saudara kita Yanda Bunda dan adik-adik yang alhamdulillah berhasil, yang sudah berhasil dan yang belum berhasil, di sini kita jelaskan ada beberapa kemungkinan yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Saya menjelaskan bahwa dalam hal bersalawat itu tolong diperhatikan dulu bacaannya, karena ini yang sering terjadi. Bahkan saya pernah ketemu di Banjarmasin di bandara, kebetulan dia mengikuti channel ini, kenal, langsung dia mendekati, saya minta ajarin bagaimana salawat yang benar. Nah, saya menyuruh dia yang awal membacanya Sallallahu ala Muhammad. Nah, mohon maaf, ini sering saya ulang. Di situ bukan Sallallahu ala Muhammad. Akan tetapi di situ coba dengarkan Sallallahu ala Muhammad. Jadi Muhammad bukan Muhammad. Nah, karena apa? Kita membacanya beda, nanti artinya pun juga ikut beda. Antara bacaan ini dengan ini kan beda. Nah, itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, mohon maaf, kita bersalawat akan tetapi tetap mengerjakan perbuatan-perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Jadi waktu saya ke Surabaya itu ziarah Wali Limo, ada salah seorang yang salawatnya dikerjakan, akan tetapi dia datang ke tempat-tempat yang mana meminta ke pohon-pohon itu agar dia dimurahkan rezeki, agar dia dipanjangkan umur, tapi mintanya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, murni kepada pohon itu. Jadi saya sambil ngobrol, dia berbicara seperti itu suatu hal yang salah. Makanya itu kemungkinan yang kedua. Jadi bacaannya memang betul, akan tetapi dia syirik berarti salah. Kalau kita minta kepada selain Allah, pohon saja meminta kepada Allah, manusia minta kepada Allah, hewan-hewan minta kepada Allah, kita minta kepada selain Allah, apa yang terjadi? Kita yang rugi. Selanjutnya, ini yang ketiga yang sering kita lakukan, yang tanpa sengaja kita lakukan. Apabila ada berkumpul 2 atau 3 orang, itu yang enaknya adalah menggibah, membicarakan kejelekan-kejelekan orang yang tidak kita sukai. Itu yang enaknya, itu yang mudahnya. Apabila sudah sampai di situ, kita membicarakan kejelekan orang lain, sebesar apapun pahala yang kita dapatkan, kita kasihkan ke dia. Sebesar apapun pahala-pahala yang kita
dapatkan, kita kasihkan ke orang yang kita bicarakan kejelekan-kejelekan. Jadi kalau membicarakan orang itu sangat bahaya. Kita ribuan bahkan puluhan ribu bersalawat tapi kita membicarakan orang. Ini tidak hanya orang awam, bahkan orang yang mempunyai ilmu pun sangat tergoda. Bahkan mohon maaf, di majelis-majelis taklim setelah selesai pengajian, ya sudah membicarakan orang. Ini terutamanya laki-laki kebanyakannya. Tapi kalau perempuan apalagi tambah banyak lagi. Padahal sudah di majelis-majelis taklim yang seharusnya kita sudah mendapatkan pahala yang begitu banyak. Kita tahan, akan tetapi ini tidak tahan. Transfer pahala namanya. Sehingga apa? Bukan, saya tidak mengatakan percuma bersalawat, akan tetapi sia-sia salawatnya. Nah, di sini terus saja bersalawat, insya Allah dengan bersalawat akan merubah diri kita. Ada saja mungkin menemukan channel ini, mungkin merubah diri kita. Yang dulunya suka membicarakan kejelekan orang lain, apabila menemukan teman seperti itu, usahakan menghindar. Jadi kalau di suatu pertemuan ada 2 atau 3 orang, ada yang memulai untuk membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, kita menghindar. Menghindar saja. Kenapa? Kebiasaannya ikut. Kalau tidak menghindar ya ikut. Iya, itu menyebutkan nama. Itu si ustadz itu ini kejelekannya, ini kejelekannya. Tidak seperti itu. Ya. Itu ini. Kemarin dia melakukan ini. Tanpa kita sadari transfer pahala kita ke si dia. Sungguh senangnya orang yang diam-diam saja mendapatkan pahala yang begitu banyak. Kita ke sana kemari, ke majelis taklim, ke pengajian, kita ke sana kemari, sampai pergi ke Mekah ibaratnya, sampai sedekah ke sana kemari, wakaf sana kemari, tapi kita membicarakan kejelekan orang, menggibah orang. Memang itu sesuatu yang tanpa diajari pun kita bisa. Akan tetapi kalau sudah bisa, usahakan jangan lagi. Usahakan jangan lagi. Jangan kita terus membicarakan kejelekan orang. Terus menggibah. Jadi 3 hal ini, yang ketiga ini yang sering kita lakukan, yang tanpa sadar kita melakukannya. Kalau yang pertama tadi mungkin kalau sudah bisa membaca Quran, bacaannya insya Allah tepat. Yang kedua tadi kalau sudah tahu arti syirik, insya Allah dia tidak melakukan lagi. Yang ketiga ini yang sangat susah. Sehabis pengajian, terus waktu ronda malam mungkin, atau ada acara perkawinan di tempat-tempat yang mana ada terkumpul beberapa orang, ya sudah. Saya harapkan jangan sampai kita membicarakan orang. Nah, mudah-mudahan dari video ini ada manfaatnya. Ingat yang 3 hal tadi jangan sampai kita lakukan agar kita selamat dunia akhirat, agar kita mendapatkan keberkahan di dunia,
dan agar kita mendapatkan syafaat di akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.